Meminta yang terbaik. 2 Raja-Raja 2:9. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara-saudari yang terkasih. Semoga pagi ini kita dalam keadaan sukacita dalam menyambut firman Tuhan. Doa pembuka. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, terima kasih buat hari ini di mana Engkau memberikan kami kesehatan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, kuasai hati dan pikiran kami supaya kami dapat berbuah dan bertumbuh dalam iman-Mu. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan untuk memulai kegiatan hari ini tertulis dalam Raja-Raja 2:9. Demikianlah firman Tuhan. Dan sesudah Merak sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu, sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari roh-Mu." Saudara-saudari yang terkasih, seorang pemimpin yang baik selalu memberikan yang terbaik kepada anggotanya. Diibaratkan di dalam suatu perusahaan, ketika mendapatkan hasil yang besar, maka bawahannya akan mendapatkan bonus. Dalam renungan di pagi ini kita melihat bahwa seorang Nabi Elisa meminta hal yang sangat luar biasa kepada Elia. Kalau kita diminta pada saat ini, apa yang ingin engkau perlukan di dalam hidupmu? Maka ada yang mengatakan, "Saya meminta harta berupa uang, sebab dalam hal materi belum cukup, masih terus meminta karena rasa keinginan sangat tinggi." Tetapi dalam renungan pagi ini Elia mempertanyakan kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu." Tetapi Elisa bukan meminta harta, tetapi dia dengan rendah hati meminta, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari roh-Mu." Kalau kita lihat pada ayat 10, berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak, tidak akan terjadi." Dengan kedekatan Elia dengan Elisa dalam hal pelayanan, ia selalu setia dalam hal melayani walaupun banyak tantangan. Dapat kita lihat pada ayat sebelum nats ini, ayat 3, "Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, 'Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga?' Lalu Elisa mengatakan, 'Aku tahu.' Diamlah mereka. Lalu mereka mengatakan sampai 2 kali, dan ayat 5, "Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata juga kepadanya, 'Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga?' Dan hal serupa dia menjawab, 'Aku juga tahu.' Diamlah. 2 kali dia mendapatkan kalimat yang sama. Itulah tantangan yang dialami Elisa. Dia dicobai apakah imannya rapuh, sehingga tidak setia melakukan pelayanan. Dia punya komitmen yang luar biasa dalam hal melayani. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, memang cobaan selalu datang, ketika kita pada saat ini tenang-tenang saja, tetapi kita tidak tahu bahwa hari esok apa yang akan terjadi. Tetaplah setia melakukan pelayanannya. Roma pukul 12:11, "Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan." Marilah kita belajar meminta hal yang terpenting di dalam hidup kita, dan kasih setia Tuhan selalu menyala-nyala di dalam setiap langkah kita. Hadirkanlah Tuhan di dalam hidupmu. Amin.
Doa penutup. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas kasih setiamu, menjagai dan menopang hidup kami. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, semoga firman-Mu pelita dalam kehidupan kami. Bantu kami Tuhan supaya melakukan kebaikan dalam hidup dan dalam kerendahan hati dan setia kepadamu di dalam pelayanan kami supaya banyak jiwa mau mendengarkan firman-Mu dan setia hanya kepadamu. Kami sadar kami orang yang berdosa, hapuskanlah Tuhan dosa kami, agar kami layak menjadi anak-Mu. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Tapos sa mobilya